kita lanjutkan bincang-bincang terkait RUU KUHP yang akan segera disahkan. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, salah satu yang dihapus adalah pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di UU ITE. Sebenarnya apa Pak pertimbangannya? Jadi begini ya, kita tahu persis bahwa ada disparitas, ada perbedaan, ada gap antara sanksi pidana tentang pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam KUHP dan ada di dalam Undang-Undang ITE. Padahal substansinya itu mengatur hal yang sama. Cuman bedanya yang satu tidak menggunakan sarana teknologi informasi, yang satu menggunakan sarana teknologi informasi. Kalau orang kemudian disangkakan dengan menggunakan Undang-Undang ITE, serta-merta penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Mengapa demikian? Karena dia memiliki syarat objektif penahanan, bahwa penahanan dilakukan jika ancaman pidananya itu di atas 5 tahun. Dan di dalam Undang-Undang ITE itu kan rata-rata di atas 5 tahun. Kalau di dalam KUHP itu dia tidak serta-merta melakukan penahanan karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Artinya dia tidak memenuhi syarat objektif penahanan. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, supaya tidak terjadi multitafsir, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE yang selama ini dipakai untuk menjerat baik masyarakat maupun media, ketentuan dalam pasal 27 dan pasal 28 itu dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ancaman pidananya disesuaikan. Ya, sekali lagi ancaman pidananya disesuaikan dengan apa yang ada di dalam KUHP. Karena ini mengatur hal yang sama, maka secara otomatis supaya tidak terjadi multitafsir, tidak terjadi tumpang tindih, ketentuan penghinaan maupun pencemaran nama baik yang ada dalam Undang-Undang ITE ini kemudian dicabut dalam pasal peralihan RUU KUHP. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, menurut Anda tepat atau tidak penggabungan ini, pemasukan ini? Ya, saya pikir itu sudah sangat tepat ya. Mengapa demikian? Seperti tadi argumentasi yang dikemukakan oleh Prof. Edi ya, bahwa dalam suatu perbuatan yang sama, di situ terjadi suatu ancaman yang berbeda ya di dalam konteks formulasi ya, dalam pengaturannya. Ancaman yang dalam ITE yang menggunakan sarana elektronik itu ancamannya sangat tinggi. Dan tadi dalam konteks hukum acara itu berkaitan dengan penahanan. Ya, begitu nanti kemudian dicabut dan disesuaikan sesuai dengan roh yang ada dalam RKUHP, ya, di mana tidak kemudian membuat suatu batasan yang luas, dan juga dalam hal ini kemudian berkaitan dengan memberikan suatu batasan ya yang terkait dengan menyangkut masalah apa itu penghinaan yang dijabarkan di dalam dua hal, yaitu pencemaran dan penghinaan. Dan di situ ada batasan-batasan penjelasan secara konkret, sehingga dalam hal ini di dalam praktek harapannya kemudian penegak hukum itu selain tadi berkaitan dengan menyangkut masalah bisa ditahan atau tidak, tetapi juga berkaitan dengan menyangkut masalah ada upaya-upaya yang kemudian bisa dilakukan tidak keseluruhannya dalam konteks adanya pencemaran itu kemudian bergulir ke dalam konteks ranah hukum begitu. Dan ini tentunya karena kemudian sudah diformulasi, direformulasi, dimasukkan ke dalam RKUHP, otomatis kemudian pasal yang bersangkutan yang ada di dalam RKUHP, di dalam Undang-Undang ITE itu dicabut ya di dalam pasal 27, pasal 28. Semula yang dicabut itu pasal 27 ayat 3, pasal 30, pasal 31 ayat 1 ayat 2, pasal 46, pasal 47, dan di dalam revisi bulan November mencabut pula ketentuan yang tadi disebutkan pasal 27 ayat 1 dan kemudian pasal 28. Jadi dengan demikian tentunya harapannya bahwa kritik yang keras kepada pemerintah, kepada negara berkaitan dengan menyangkut kebebasan berpendapat itu juga tentunya dengan dilunakkan ya, ada elastisitas di sini, dan juga untuk menghindari disparitas tentunya juga diharapkan kemudian ini
membuat kondisivitas di dalam era demokratisasi dan memperkuat Baik. tentunya pelaksanaan bagaimana masyarakat itu mengekspresikan hak berpendapat dan hak ekspresinya itu. Baik, Demikian, Mbak. saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, apakah nantinya KUHP yang baru nanti bisa menjawab persoalan hukum yang ada di tengah masyarakat? Let's say kita sambungkan dengan UU ITE atau pencemaran nama baik yang sering jadi pasal palu gada gitu, pasal bersayap. Gitu ya. Palu gada lah, semua bisa lah Iya. gitu, semua kena ya ampun gitu kan. Enggak lah. Ya, jadi gini, ya justru menjawab kan tadi Pak Wamen udah bilang bahwa masyarakat kan juga apa sedikit-sedikit kok kena IT dan sedikit-sedikit kok ditahan gitu kan tadi udah bilang kita bahwa dengan 4 tahun dengan sendirinya tidak ditahan ya kan ada gitu dan kemudian sebetulnya ide dasar lagi kembali ke ide dasar ya bahwa kenapa sih ada pemikiran dulu tahun 63 pertama kali udah 59 tahun ini. Kenapa harus ada KUHP baru selain kita harus punya KUHP yang bikinan nasional juga setelah itu ya setelah kita berkembang kejahatan juga berkembang kemudian kan banyak undang-undang di luar KUHP itu kan karena KUHP tidak bisa menjangkau perbuatan yang karena dimensinya seperti ini sedemikian rupa apa degradasi moral juga sehingga bentuk kejahatan itu sedemikian rupa menggunakan IT dan lain sebagainya dan tidak terjangkau antara lain dulu ingin bahwa undang-undang di luar itu dimasukkan jadi sudah sangat tepat gitu bahwa memang kita itu inginnya tuh masuk gitu ya. Beberapa memang dimasukkan di pasal terakhir disebutkan di pasal-pasal belakang bahwa beberapa pasal yang dari luar dimasukkan di sana dicabut. Itu sudah ada. Ini memudahkan penegak hukum sebetulnya. Ini adalah satu sistematika kita kenapa membuat KUHP yaitu yang berceceran di luar itu yang kalau bisa masuk dimasukkan. Itu tidak membebani penegak hukum. Kalau dulu kan misalnya penghinaan, ada yang tidak pakai IT, ada yang IT atau pornografi, ada yang pakai IT. Kalau di dalam KUHP kan pasal 281 sampai dengan 303 dan pornografi, undang-undang pornografi kan ada di sana. Penegak hukum itu akan 2 undang-undang melihat gitu kan. Nah sekarang kan tidak semua sudah ada beberapa yang memang sama, tetapi ancaman pidananya rata-rata lebih rendah gitu ya. Pidana pokok apalagi ya, itu lebih fokus kepada KUHP sudah terjangkau sehingga untuk hal yang sama yang kemudian apalagi kalau ancaman pidananya berbeda itu akan dimasukkan ke KUHP ini. Memang begitu karena KUHP ini adalah konstitusinya kalau ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersanksi pidana. Baik, terima kasih Ibu Yenti, terima kasih Pak Wamen, terima kasih Prof. Puji telah bergabung bersama kami. Semoga nantinya dengan banyaknya diskusi publik dan juga sosialisasi yang telah dilakukan tidak ada lagi protes-protes karena bagaimanapun KUHP sudah harus direvisi. Baik, terima kasih banyak. Harus punya KUHP. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pemirsa Newsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama.